Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah yang hadir pada hari ini dan pemirsa yang bisa menyaksikan lewat YouTube, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan presentasi untuk sekolah penggerak. Pada kesempatan kali ini akan tampil saudara kita, kepala sekolah terbaik dari Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Samsul Arifin. Sebelum acara presentasi akan didahului dengan ice breaking oleh Ibu Hajjah Ratna Ningsih. Mari kita awali acara ini dengan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Hajjah Ratna Ningsih. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, supaya dalam penyampaian materi lebih hangat, lebih semangat. Marilah kita bersama-sama dulu berolahraga, yaitu dengan membunyikan suara bersama-sama dengan membawakan lagu yaitu Di Sini Senang. Contoh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la. Seperti itu. Mari sama-sama mulai. Tangannya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la. Demikianlah Bapak, saya kembalikan lagi karena sudah enak, sudah semangat, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Hajjah Ratna Ningsih. Pikiran kita tambah fresh, apalagi yang memberikan ice breaking-nya Ibu cantik kita. Untuk selanjutnya, pemaparan presentasi oleh Bapak Samsul Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa mengikuti presentasi secara daring, di mana pada saat ini saya akan menyajikan materi tentang modul ajar. Nah, di dalam modul ajar di sini, ini ada beberapa agenda atau beberapa yang harus saya paparkan, yaitu yang pertama tentang konsep modul ajar. Yang kedua tentang komponen modul ajar. Nah, saat ini dalam konsep modul ajar
apa yang disebut dengan yang dimaksud dengan modul ajar di sini. Dalam konsep modul ajar, apa yang dimaksud dengan modul ajar di sini? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman sistematis dan menarik. Jadi itulah pengertian dari konsep modul ajar. Nah, adapun beberapa konsep di sini, modul ajar di sini, itu meliputi alur tujuan pembelajaran, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen modul ajar di sini? Bicara dalam membuat modul ajar di sini ada komponen-komponennya. Di antaranya komponen-komponen di sini itu yang pertama di lingkup informasi umum. Di informasi umum di sini hanya ini meliputi identitas sekolah, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Ini adalah beberapa yang ada di ruang lingkup informasi umum. Selanjutnya, yang ada di komponen inti, sedangkan komponen lampirannya, ini komponen yang ketiga, itu meliputi lembar kerja peserta didik. Nah, itulah beberapa komponen yang harus dibuat oleh seorang guru dalam pencapaian belajar. Nah, untuk menariknya, untuk lebih jelasnya, ini saya jelaskan Bapak Ibu, ini sebagai contoh untuk pembuat modul ajar di sini. Jadi bisa Bapak dan Ibu rekan-rekan kepala sekolah bisa memberikan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Ini cara pembuatan modul ajar sesuai dengan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Satuan sekolah ini ada informasi umumnya di identitas sekolah. Ini nama sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Terus ada jenjangnya, SD, kita sama-sama di SD, yaitu kelasnya, itu kelas 4, berarti ada di fase B, sedangkan fase A dan fase C. Kalau fase A adalah kelas 1, kelas 2, fase B adalah kelas 3 dan kelas 4, sedangkan fase 5, 6 adalah fase C. Nah, sekarang di komponen yang pertama di sini, di informasi umum, identitas sudah jelas, nama sekolah masing-masing, jenjangnya, waktunya. Sekarang kompetensi awalnya. Ini contohnya adalah peserta didik memanfaatkan segala kemajuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kebetulan saya contohkan adalah IPAS, karena sekarang IPA dan IPS dijadikan satu menjadi IPAS. Nah, ini adalah kompetensi awalnya. Nah, sekarang yang kedua yang ada di informasi umum di sini adalah profil Pancasila. Jadi profil Pancasila di sini harus dimasukkan di antara ke-6 itu, pilih yang sesuai dengan modul ajar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Tahapan yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana di sini adalah Bapak di mana di sekolah Bapak apa saja yang dapat di Bapak tentang dan prasarana, laboratorium, instrumen praktikum dan sebagainya. Target peserta didik. Yang berikutnya model pembelajarnya. Jadi model pembelajarannya yang bagaimana? Misalkan di sini pembelajaran tatap muka menggunakan model inquiry dan kolaboratif. Ini semuanya ada di tahap komponen informasi umum. Sedangkan di kompetensi intinya ini ada tujuan. Nih, saya buat dengan melakukan percobaan menarik dan mendorong meja, menendang bola,
melempar, menendang dan menangkap bola, kemudian mencatat pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam bentuk peta pikiran. Ini tujuan dari pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu dalam modul pembelajaran. Ada pemahaman bermakna. Ini ada satu pertanyaan. Gaya dapat berubah gerak benda. Ini adalah pemahaman bermakna atau materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Orang lain bertanya, pemetik, ini ada pertanyaan, misalkan ada orang yang bertanya, tahukah kamu apa gaya itu? Nah ini ada di ruang lingkup di sini. Ini semuanya masih di dalam ruang lingkup komponen inti. Terus persiapan pembelajarannya bagaimana? Terus kegiatan pembelajarannya bagaimana? Di sini saya contohkan, misalkan salah satunya siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 siswa. Ini adalah kita lakukan diskusi. Ini adalah contoh dari kegiatan pembelajarnya. Jadi ini termasuk di dalam komponen inti. Apalagi ada di komponen inti, yaitu asesmennya. Apa itu asesmen? Nah, jadi Bapak dan Ibu di dalam modul pembelajaran di sini asesmen ada di komponen inti. Apa asesmen itu? Penilaian sikap. Ya, ada penilaian kreativitas, ada penilaian bernalar kritis. Ini semuanya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah terdapat di komponen inti. Ini adalah bentuk-bentuk asesmennya. Nah, di sini ada juga ada refleksinya. Ini juga ada di komponen inti. Nah, bagaimana dengan di komponen-komponen lampirannya? Di komponen lampirannya di sini ada lembaran kerja siswa. Nah, ini contoh dari lembar kerja siswa. Jadi Bapak juga membuat lembar kerja siswa, bisa melakukan percobaan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan materi sesuai dengan itu. Nah, dari situ ada juga di sini di lampiran ada bahan bacaan yang harus Bapak ajarkan yang dimiliki oleh guru ataupun siswa. Di materi siswa dan guru itu harus sama-sama mempunyai bahan bacaan. Terus yang terakhir di sini adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini dari bacaan-bacaan ini jelas sudah dari mana sumbernya. Yang kedua, misalkan dari buku referensi atau modul atau di internet yang pernah Bapak download. Itulah daftar pustaka yang ada di komponen lampiran. Demikianlah Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan tentang pembuatan modul ajar. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan tentang pembuatan modul ajar di sini. Iya Pak, tanya Pak. SDN Paluang 2, Kecamatan Gayam. Apa modul ajar sama dengan RPP Pak? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Busairi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dari pertanyaan dari Bapak Busairi di sini, berarti Bapak Busairi sudah paham dan mengenal apa itu modul pembelajaran. Dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Busairi, apakah di sini sama dengan RPP? Ya, sama. Kalau RPP dulu di kurikulum K13 atau KTP 2006 itu dikatakan dengan RPP, Percaya Mengajar. Namun di program sekolah penggerak di sini yaitu ada modul ajar.
Jadi modul ajar ini merupakan roh dari tercapainya suatu pembelajaran dan terciptanya pelajar Pancasila. Nah, dari itu Bapak dan Ibu, modul ajar di sini sama, namun komponen-komponennya tidak sama, modelnya tidak sama, tapi tujuannya juga sama. Itulah artinya sebagai tongkat kita dalam memberikan pembelajaran pada anak. Demikian Pak Usyari. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Baiklah, kalau sudah cukup materi kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di lain kesempatan kita bisa sharing kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mari kita. Ya, terima kasih Bapak Samsul. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Samsul. Iya, hebat. Ya, Pak Samsul telah memaparkan presentasinya mengenai modul ajar. Mudah-mudahan rekan-rekan yang mengikuti acara hari ini dan juga yang membuka YouTube kami bisa mempraktekkan di sekolah masing-masing. Ini ilmu yang sangat berharga. Mari kita berbuat dan berbenah mulai dari sekarang. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.